Dentuman dahsyat disertai getaran keras mengguncang pusat keuangan Israel Ramadkan pada Kamis 19 Juni 2025 siang. Dilaporkan rentetan rudal Iran berhasil menghantam kawasan padat penduduk tersebut. Ledakan dahsyat mengguncang gedung pencakar langit, memecahkan kaca dan menyisakan puing-puing berserakan di jalanan kota. Bahkan pemukim Israel menjabarkan guncangan tersebut seperti gempa bumi hingga membuat kawasan tersebut itu berubah menjadi zona bencana. Begitulah warga menggambarkan momen mengerikan saat rudal Iran menghujani kota Ramadkan Israel. Selain itu warga Israel mengaku trauma dan tidak bisa tidur akibat serangan yang terus berlangsung selama sepekan terakhir. Dikutip dari The Times of Israel, serangan ini turut merusak Bandara Bos Aviv setinggi 244 meter gedung tertinggi di Israel. Sementara itu, petugas tanggap darurat menyisir gedung-gedung mencari korban yang terjebak di antara puing bangunan. Akibatnya menewaskan 6 orang dan puluhan lainnya terluka, sementara ratusan warga berlindung di tempat penampungan darurat. Sistem pertahanan udara Iran dikabarkan berhasil menembak jatuh pesawat dirawak Israel di tengah agresi yang terus berlanjut pada Jumat 20 Juni 2025 pagi. Serangan Israel dilaporkan menghantam sejumlah wilayah di ibu kota Teheran. Dikutip dari Al-Bayadin, sistem pertahanan udara Iran diaktifkan untuk menghadapi serangan di bagian timur dan utara ibu kota. Sementara itu, Iran dikabarkan berhasil menggagalkan sejumlah serangan dari musuh. Bahkan 5 drone Israel berhasil ditembak jatuh di Teheran Selatan, sementara satu lainnya dicegat di wilayah Kahrizak. Sebagai respon, Iran memperpanjang penutupan wilayah udaranya. Organisasi penerbangan sipil Iran mengklaim langkah tersebut demi keamanan dan keselamatan penerbangan sipil. Di sisi lain, pasukan keamanan Iran menangkap 16 orang di Lorestan yang diduga bekerja untuk Mossad Israel. Penangkapan ini menjadi bagian dari operasi kontra intelijen untuk memburu agen asing dan menyita perangkat mereka. Selain itu, Iran melanjutkan operasi maut dengan meluncurkan rudal balistik dan drone ke wilayah pusat kota Israel. Lantas, situasi ini kian memanas dengan kedua pihak saling melancarkan serangan udara dan memperketat keamanan nasional. Kelompok perlawanan Palestina melancarkan serangkaian operasi militer terhadap tentara Israel di berbagai wilayah jalur Gaza pada Kamis 19 Juni 2025. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, mengklaim telah menghancurkan 3 tank Merkava milik Israel. Dikutip dari Palestine Chronicle, serangan itu menggunakan alat meledak berkekuatan tinggi di timur kamp pengungsian Jabalia. Sempat disebut tak bisa dihancurkan, tank Merkava Israel justru hancur dihantam sistem pemandu laser milik pejuang Hamas. Sementara itu, Brigade Al-Quds, Gerakan Jihad Islam Palestina, berhasil menembak jatuh drone canggih Israel jenis Mavic 600 di wilayah Al-Tufah. Drone tersebut diketahui membawa bom dan mortir yang dapat dijatuhkan secara vertikal. Dalam operasi lainnya, Al-Quds meledakkan kendaraan militer Israel di dekat Masjid Jabalia. Serangan tersebut disertai tembakan mortir ke arah tentara Israel yang diklaim mengenai sasaran secara langsung. Kelompok ini juga melaporkan keberhasilan menghancurkan kendaraan militer Israel di selatan Khan Yunis dengan alat peledak laras tinggi. Seluruh bahan peledak disebut telah ditanam sebelumnya dalam strategi penyergapan terhadap konvoi militer. Lantas, rangkaian operasi ini menunjukkan meningkatnya intensitas perlawanan Palestina terhadap kehadiran militer Israel di jalur Gaza. Kelompok anti-Zionis bernama Cyber Support Front menyatakan siap mengepung dunia maya rezim Israel secara besar-besaran. Dikutip dari tasnimnews.com pada Jumat 20 Juni, kelompok peretas ini menyebut diri sebagai Front Al-Isnad Al-Sibarania, terdiri dari para ahli cyber dari sejumlah negara Arab. Mereka bersumpah akan menyerang infrastruktur vital milik Israel sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Adapun target utama kelompok peretas ini yaitu sistem komunikasi dan fasilitas penting yang menopang operasi militer Israel. Di sisi lain, kelompok peretas pro-Israel Predatoris Payroll melancarkan serangan balasan yang melumpuhkan Bank Sepah Iran. Menanggapi serangan itu, Iran Internasional telah menghapus data-data penting milik Bank Sepah. Bank milik negara itu diketahui digunakan untuk mendanai program rudal dan nuklir Garda Revolusi Iran. Serangan itu menyebabkan gangguan layanan ATM, SPBU, dan transaksi keuangan di seluruh wilayah Iran sejak Selasa 17 Juni. Lantas, konflik dunia maya ini menandai eskalasi baru dalam perang cyber antara kelompok pro dan anti-Israel.
Pejabat militer Israel mengakui akurasi serangan rudal Iran kini semakin meningkat hingga 3 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Media Israel melaporkan sejumlah serangan Iran berhasil menjebol wilayah udara mereka pada Kamis 19 Juni. Bahkan hampir separuh dari rudal yang ditembakkan Iran tepat mengenai sasaran di pusat kota Israel. Dikutip dari tasnimnews.com, pengakuan tersebut disampaikan pejabat militer Zionis Brigjen Evi Devrin pada Jumat 20 Juni. Menurutnya lebih dari 480 drone Iran terdeteksi menyerang wilayah Israel dalam satu hari. Selain itu, sirene peringatan meraung di berbagai kota besar Tel Aviv hingga memicu evakuasi massal warga ke tempat perlindungan. Beberapa ledakan juga mengguncang kawasan tengah dan selatan Israel akibat serangan rudal beruntun. Dikabarkan Iran telah mengembangkan kemampuan pencegah militer yang jauh lebih efektif dari sebelumnya. Militer Israel mengklaim tengah melakukan evaluasi dan penguatan sistem pertahanan udara berlapis. Namun pengakuan jebolnya pertahanan ini menjadi pukulan telak terhadap sistem keamanan udara Israel yang selama ini dibanggakan. Iran diduga menjalankan strategi spionase digital dengan membajak CCTV milik warga Israel. Aksi ini menjadi babak baru dalam perang cyber yang semakin tajam sejak eskalasi militer. Dikutip dari Tribun News pada Jumat 20 Juni, peretas ini berafiliasi dengan Iran berhasil meretas kamera rumah tangga yang terpasang di sekitar lokasi sensitif. Adapun rekaman CCTV menunjukkan aktivitas di dekat pangkalan militer dan pos keamanan Israel. Menurut laporan eksklusif Bloomberg, rekaman kendaraan militer dan rutinitas warga berpotensi digunakan dalam strategi serangan lanjutan dari Iran. Video hasil peretasan bahkan telah tersebar luas di internet dan dibagikan oleh kelompok pendukung Iran. Mayoritas CCTV yang diretas merupakan kamera komersial tanpa perlindungan sandi. Sementara itu, serangan ini dinilai sebagai bagian dari strategi perang generasi baru yang menyasar aspek psikologis dan intelijen. Materi video yang berhasil diakses memperlihatkan pergerakan militer dan kehidupan sipil di sekitar zona militer Israel. Meski demikian, Iran dinilai sengaja mengeksploitasi kelemahan sistem teknologi sipil sebagai cara senyap namun efektif dalam memperoleh keunggulan strategis. Dua aktivis pro-Palestina dari kelompok Palestine Action menerobos masuk ke pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Inggris di Brest Norton pada Jumat 20 Juni. Mereka merusak dua pesawat Voyager yang digunakan untuk pengisian bahan bakar dan transportasi militer serta menyiram cat merah ke bagian mesinnya. Dikutip dari Al-Mayadin, Palestine Action menduga Inggris terlibat aktif dalam genosida di jalur Gaza, bahkan mendukung kejahatan perang melalui bantuan logistik kepada militer Zionis. Adapun rekaman video aksi vandalisme itu beredar di media sosial hingga memicu reaksi keras dari pemerintah Inggris. Sementara itu, Perdana Menteri Keir Starmer mengecam aksi tersebut sebagai tindakan vandalisme yang memalukan. Kementerian Pertahanan Inggris menyatakan telah membuka penyelidikan bersama kepolisian terkait insiden tersebut. Pihak kementerian juga menegaskan komitmennya untuk melindungi pasukan dalam membela negaranya. Sebagai informasi, Palestine Action dikenal aktif menargetkan perusahaan pertahanan Inggris yang memiliki hubungan dengan militer Israel. Aksi ini menjadi bagian dari protes lanjutan atas keterlibatan Barat dalam agresi militer terhadap jalur Gaza. Angkatan bersenjata Iran mengumumkan serangan balasan terhadap Israel melalui operasi hibrida pada Kamis 19 Juni malam. Serangan ini merupakan gelombang ke-15 dari operasi True Promise 3 dengan kombinasi rudal balistik dan drone dalam jumlah besar. Angkatan bersenjata Iran menyebut lebih dari 100 kendaraan udara tanpa awak termasuk drone tempur dan bunuh diri dikerahkan dalam operasi terkoordinasi tersebut. Target utamanya adalah fasilitas militer dan industri pertahanan Israel di Haifa dan Tel Aviv termasuk sistem pertahanan udara. Bahkan serangan ini menggunakan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Juru bicara IRGC Letkol Iman Tajik mengklaim bahwa gelombang ke-14 berhasil menghantam pusat komando dan intelijen Israel. Operasi itu dilakukan dengan presisi tinggi di area dekat rumah sakit, menandai kemampuan intelijen dan akurasi serangan Iran. Lantas IRGC menegaskan bahwa seluruh wilayah Israel kini dinilai
sebagai barak militer dalam kondisi siaga tinggi. Menurut Iran, ketegangan di pihak Israel merujukan keputusasaan rezim Zionis menghadapi tekanan militer yang terus meningkat. Operasi ini disebut sebagai bukti kemampuan Iran menggabungkan kekuatan rudal dan cyber dalam strategi serangan generasi terbaru. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.